Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya, Jayati Desirindayani, akan memaparkan materi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Tema ini dipilih karena Pancasila merupakan pedoman berpikir dan bertindak yang memiliki nilai filosofis serta membentuk satu kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, pasti sudah tidak asing dengan yang namanya Pancasila. Namun, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara atau hafalan 5 sila, melainkan juga sistem filsafat yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Melalui video ini, kita akan sama-sama mengenal makna Pancasila dan ciri-cirinya serta penerapan bagi kehidupan kita sehari-hari. Pancasila sebagai sistem filsafat, yang berarti bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan nilai dan pemikiran yang tersusun antar sila-sila lainnya. Sudah dipastikan setiap sila tidak berdiri sendiri, melainkan saling menjiwai dan saling melengkapi satu sama lain. Pancasila lahir dari hasil perenungan para pendiri bangsa yang menggali nilai-nilai luhur dari budaya, adat istiadat, dan kepribadian bangsa negara. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai filsafat asli bangsa Indonesia yang menjadi pandangan hidup dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa ciri penting. Yang pertama, bersifat sistematis. Artinya, nilai-nilai Pancasila tersusun secara berurutan dan memiliki hubungan yang erat. Kedua, bersifat menyeluruh. Karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia kepada Tuhan, sesama manusia, bangsa, maupun negara. Yang ketiga, bersifat mendasar. Menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dan yang keempat, yaitu bersifat dinamis dan terbuka, yang artinya nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan di perkembangan zaman tanpa mengubah bentuk hakikatnya. Pancasila ditinjau dari aspek filsafat terbagi menjadi 3. Yang pertama, ontologi, membahas tentang hakikat keberadaan. Dalam Pancasila, hakikat yang menjadi dasar adalah manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk individu dan makhluk sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memandang manusia secara utuh dan seimbang. Kedua, epistemologi, membahas tentang sumber pengetahuan. Nilai-nilai Pancasila bersumber budaya, adat istiadat, dan nilai religius bangsa Indonesia. Pancasila bukan hasil pemikiran individu, melainkan hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia. Ketiga, aksiologi, membahas tentang nilai dan kegunaan. Pancasila mengandung nilai moral, etika, dan sosial yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. 5 makna setiap sila dalam sistem filsafat dan filosofis. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Secara filosofis, sila ini menegaskan bahwa Tuhan adalah asal dan sumber nilai kebenaran, moral, dan hukum. Dalam sistem filsafat Pancasila, sila ini menjadi dasar spiritual dan etis yang menjiwai seluruh sila lainnya. Negara mengakui keberadaan Tuhan tanpa memaksa satu agama, serta menjamin kebebasan beragama dan sikap toleran. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki martabat, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam sistem filsafat Pancasila, sila ini menegaskan nilai humanisme religius, yaitu kemanusiaan yang berkeadilan dan bermoral. Keadilan dan adab menjadi pedoman dalam hubungan antar individu maupun antar bangsa. 3. Persatuan Indonesia. Secara filosofis, sila ini menekankan pentingnya kesatuan dalam keberagamaan. Dalam sistem filsafat Pancasila, persatuan menjadi prinsip nasionalisme yang berakar pada nilai kemanusiaan dan ketuhanan.
sehingga persatuan tidak bersifat sempit atau memaksa. Kepentingan bangsa dan negara diletakkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermakna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan dengan cara musyawarah yang mengutamakan kebijaksanaan dan akal sehat. Dalam sistem filsafat Pancasila, sila ini mencerminkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan moral, etika, dan tanggung jawab, bukan sekedar suara terbanyak. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara filosofis, sila ini merupakan tujuan akhir dari seluruh sila Pancasila, yaitu tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dalam sistem filsafat Pancasila, keadilan sosial berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban, pemerataan kesejahteraan, serta penolakan terhadap penindasan dan kesenjangan sosial. Kesimpulan dari 5 sila tersebut yaitu dalam sistem filsafat, kelima sila membentuk satu kesatuan nilai yang utuh, hierarkis, dan saling menjiwai dengan ketuhanan sebagai dasar, kemanusiaan dan persatuan sebagai penguat, kerakyatan sebagai syarat, dan keadilan sosial sebagai tujuan akhir. Selanjutnya, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya dipahami, tapi juga harus diamalkan. Contohnya adalah menghormati perbedaan agama, bersikap adil terhadap sesama, menjaga persatuan bangsa, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, serta membantu sesama demi terciptanya keadilan sosial. Dengan mengamalkan Pancasila, hidup bermasyarakat akan menjadi jauh lebih harmonis. Kesimpulannya, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dan bersifat universal. Melalui pemahaman dan pengalaman Pancasila, kita dapat menjaga persatuan bangsa dan menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri kita sendiri. Dengan demikian, materi yang dapat disampaikan semoga bermanfaat untuk penerus kita bangsa generasi muda. Sekian dari saya, Jayati Devi Rindayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.